Halo, 1 2 3. Dicoba 1 2 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah na'maduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah jazakumullahu khaira. Alhamdulillah jazakumullahu khaira. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Pada malam ini yaitu malam Jumat, kajian kita Kitabul Tafsir dari tafsir Ibnu Abbas dan tafsir Aisarut Tafasir. Sampai sekarang yaitu surat An'am ayat 133. Ya. 133. Silakan dibuka surat An'am ayat 133. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah iyasha yudhibkum wa yastakhlif min ba'dikum yasha'u kama ansha'akum min dzurriyyati qaumin akharin innama tu'aduna la'at wa ma antum bimu'jizin. Qul ya qaumi a'malu ala makanatikum inni 'amil fasawfa ta'lamuna man takunu lahu 'aqibatud dar. Innahu la yuflihudz zalimun. Hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma nas'aluka min khairi ma sa'alaka min nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Antal musta'an wa alaikal balagh la haula wa la quwwata illa billah. Ya dzal jalali wal ikram ya hayyu qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya ayyuha qayyum bi rahmatika nastaghits. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka, adapun Tuhanmu Muhammad itu al-Ghaniyyu, zat yang maha cukup, maha kaya, tidak butuh dari keimanan mereka yang kafir. Mereka tidak mau iman, Allah maha kaya, tidak butuh tentang keimanan mereka. Itulah sifat Allah yang disebut al-Ghaniyyu. Ini ceritanya Allah Subhanahu wa taala nuturi terhadap rasulnya, yaitu Nabi Muhammad SAW, seraya orang yang mengatakan wa rabbukal ghaniyyu. Tuhanmu itu Muhammad adalah al-ghaniyyu. Kata al-ghaniyyu itu huwallazi la yahtaju ila ghairi.
Orang yang tidak akan membutuhkan kepada yang lain. Itu namanya ghani. Wa kullu ghinan minal khalqi ginahu idhafiyun wairu hakikiyin. Jadi setiap kekayaan dari makhluk itu kekayaannya itu bersifat idhafi, sandaran, bukan hakiki. Amma ginallah bahwa hakikiyun. Adapun kekayaan Allah itu hakiki. Wa qauluhu maka firman Allah wa rabbukal ghaniyyu. Maksudnya al-ghaniyul mutlak. Allah itu kaya secara mutlak. Alladzi la yusyarikuhu bi ghairu. Yang tidak ditopang oleh lainnya Allah. Walidha karena itulah karena fisyghah dalam cetakan kata yaitu qasrul ghina. Qasrul ghina itu al-haqqu alaihi ta'ala. Yaitu memendekkan kata al-ghina yang hak alas Allah Ta'ala subhanahu wa ta'ala. Jadi sebenarnya yang kaya itu, yang maha kaya, asli kaya itu Allah. Adapun makhluk kok kaya itu adalah sandaran saja. Lagi nomor 2 durrahmatin. Durrahmah. Allah itu memiliki kasih sayang. Dengan cara apa durrahmahnya Allah itu? Yaitu rahmah itu secara umum yang memuat semua makhluk Allah dan khusus kepada orang-orang iman dari hamba-hambanya. Jadi makhluk Allah secara umum, iman ataupun kafir, semuanya diberi kasih sayang oleh Allah. Maksudnya apa? Bitakhiril adzab liman amana bihi. Yaitu Allah mengakhirkan menyiksa kepada orang yang beriman kepada Allah. Tidak disiksa dengan rahmah. Yaitu dengan mengakhirkan siksa kepada orang yang beriman dengan Allah. Yasha jika mengendaki siapa Allah yudhibkum, maka akan menghilangkan Allah pada kalian. Yaitu Allah akan merusak kalian semua wahai penduduk Mekah. Wa yastaklif dan akan menggantikan Allah yakhlif min ba'dikum dari setelah kalian ma pada kaum yasha'u yang mengendaki Allah pada ma. Jadi kalau Allah berkehendak kalian dirusak, kalian dihilangkan orang-orang Mekah terus digantikan dari setelah kalian ini kaum yang lain yang dikehendaki oleh Allah. Kama ansa'akum seperti menghendakinya Allah pada kalian min dzurriyyati qaumin dari anak turun kaum akharina yang lain, yaitu generasi ke generasi. Diganti generasi dengan pergantian generasi. Wong sing saiki iki wis ora apik-apik, jaraken wis mati. Mati kan anak turune digawe sing apik. Nah, itu namanya kornan ba'da kornin. Setelah generasi dari demi generasi itu digantikan. Eranya sudah ganti. Era yang tidak baik, caranya Allah menggantikan yang lebih baik itu seperti itu. Innamatu aduna sungguhnya dijanjikan kalian semua termasuk dari siksa. Siksa yang akan dijanjikan itu laatin niscaya akan datang. Niscaya akan wujud lakainun. Nah, itu pasti ada itu. Terjadi itu. Kelihatannya kan memfitnah orang itu di dunia ini akan menuai itu, belum mati akan menuai. Makanya jangan merepotkan diri kita sendiri dengan melakukan suatu tindakan-tindakan yang merugikan diri sendiri dan orang lain, termasuk ya berilah manfaat orang lain supaya kamu dapat manfaat itu. Ya, apapun yang kita kerjakan dari kelakuan-kelakuan baik, kebaikan itu akan kembali kepada kita. Wa ma antum dan tidak ada kalian semua itu bimukjizin. Orang yang kelewatan semua, bisa ngapesake kabeh. Maksudnya orang yang kelewatan dari siksa pasti menemui atau menjumpai kalian semua di mana saja kalian berada. Pasti. Kamu dulu di daerah Indonesia melakukan zaliman, pindah ning Irak kono. Ya ketemu ning Irak bumine Allah kabeh. Gitu kan. Pasti tidak ada yang kelewatan kalau memang orang ini menyalahi hukum Allah, apakah secara pribadi atau secara golongan atau secara organ,
bersama-sama yang ia kendalikan ataupun dia ikut kepada organ yang dikendalikan orang sengaja melawan hukum Allah, maka yudrikum hina kuntum. Di mana saja kamu berada, pasti siksa Allah itu menjumpai kalian. Maka dari itu mudahkanlah diri kita, muliakanlah diri kita supaya bisa mengamalkan amalan-amalan yang baik. Supaya apa? Kebaikan yang kita amalkan itu akan kembali kepada kita juga. Ataupun kita tunjukkan orang lain, bantu orang lain, membantu banyak orang, maka tidak kemana-mana bantuan itu kecuali kepada kita sendiri. Falsafahnya adalah seperti melempar bola ke tembok. Kemana larinya? Ke diri kita. Itulah man amila sholihan falinafsi wa man asaa falaiha. In antum in istilahnya kalau kalian itu melakukan kebaikan, maka kebaikan akan kembali kepada kalian. Kul katakan Muhammad terhadap orang-orang kafir Mekah itu, katakan begini, ya kaumi wahai kaumku, itu, hei kaumku, kamu kok tetap kafir, kamu kok tetap tidak iman, tidak percaya dengan risalahku, kenabianku, kitab sing tak gawa dan kabar agama yang dibawa oleh agama saya, kok tidak percaya. Hei kaumku, malu alamakan itu itkum. Beramalah kalian sesuai dengan tempat-tempat kalian, sesuai dengan agama kalian di rumah kalian. Walaupun kami sampai kami rusak, kamu tetap begitu saja. Tetap mengamalkan sesuai dengan keyakinanmu, tidak tetap iman kepadaku. Ini amilun, sungguhnya aku Nabi Muhammad itu amilun, orang yang beramal. Saya juga mengamalkan sesuai dengan agama saya, sampai dengan kerusakan kalian. Kalian sampai rusak, saya tetap mengamalkan sesuai dengan keyakinan saya. Ya mestinya ini saking istilahnya apa? Habisnya sudah tata cara untuk mengajak mereka supaya mereka mau iman. Nah itu sudah pol-polan istilahnya. Diajak ndak mau gini, ndak mau, ya wis kowe ngamalno amalan-amalan keyakinanmu sesuai agamamu. Sampai aku rusak, aku yang ngamalno sesuai karo agamaku Islam sampai kowe rusak. Nah, tunggu-tungguan di saiki. Kowe krana yakin agamamu itu bener, aku ya yakin agamaku bener. Ya padha-padha yakine saiki ya aku ya mati, kowe ya mati. Enteni matine nek mati endi sing bener tenanan sing ndi. Aja sampai kaya ngono kuwi. Nah, kita ini kan diajak netepi agama dengan melalui kitab, sudah ada kitabnya, sudah ada dalilnya. Ya harus percaya, jangan sampai batasi pendengaran kita, penglihatan kita, pemikiran kita, pemahaman kita. Jangan semua kita masukkan. Semua masuk dalam telinga kita, semua masuk dalam mata kita, semua masuk dalam hati kita. Akhirnya kamu penuh dengan informasi, tidak bisa membedakan mana yang salah, mana yang benar. Pasaupa tak lamun, maka besok kalian akan tahu. Kalian akan tahu man itu siapa takunu yang ada, lau bagiman apa akibat dar. Akhirnya desa, akhirnya surga. Ya kalian akan tahu siapa orang yang akan mendapatkan surga itu sebenarnya. Nah, yang jelas ya agama yang ditetapi oleh Nabi kita, yaitu agama Islam. Sebagai agama penerus daripada nabi-nabi yang telah dulu. Jadi jangan sampai kita ini apa istilahnya melakukan sesuatu hal yang satu hal ini kita dilihat hanya bagusnya saja, baiknya saja. Tapi tidak melihat dasar hukumnya sebenarnya apakah agama itu berlandaskan pada yang dibawa Nabi kita Muhammad SAW atau tidak. Jadi jangan sampai kita terlalu melebar sehingga di sini dikatakan pasaufa ta'lamuna, maka besok kalian akan tahu siapa orang yang akan mendapatkan surga itu siapa.
Yang jelas ya Nabi kita, agama Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innahu sesungguhnya saja la yuflihu tidak akan bahagia, bejo, tidak akan aman, tidak akan selamat, layak manu walayanju, sapa zalimuna, orang-orang zalim, orang-orang yang musyrik. Orang-orang musyrik tidak akan aman, tidak akan selamat min adzabillah dari siksa Allah. Itu pasti itu mendapatkan siksa. Untuk itu ya kita itu berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Ya sakit-sakit dahulu yang amal itu. Coba dibuka itu banget ngantuk itu. Tapi kalahkan ngantuk itu. Kenapa? Semalam kamu dikencingi oleh setan. Telingamu itu. Untuk itu bangun saja. Bangun, ditinggal bangun. Setelah bangun itu ikatannya sudah lepas. Nah, itu. Masih ada ikatan dua lagi. Yaitu di bawah wudhu. Bawah wudhu ikatan satunya lagi cepot. Di bawah sholat ya hilang sudah. Jadi kesat. Jangan sampai nuruti ajakannya setan. Ya, orang tua ini ngajak supaya kita selamat semua. Itulah kajian kita dari Al-Quran surat An'am ayat 133 sampai 135. Adapun kesimpulan dari pengajian ayat ini yaitu sebagai berikut, ada 4 kesimpulan. Pertama, takriru ghinallahi ta'ala al-mutlaq an sa'iri khalqihi. Ketetapan kemampuan atau kekayaan Allah Ta'ala secara mutlak tidak bisa diganggu gugat, jauh dari semua makhluk Allah. Jauh dari semua makhluk Allah. Tidak bisa makhluk Allah itu menandingi kekayaan, kesugihan daripada Allah. Nah, ini hati-hati ya. Kita itu ya pokoknya cukup menaik. Kedua, bayanu qudratillahi ta'ala ala idhabil khalqi kullihim wal ityan bi akharina wairihim. Menjelaskan kekuasaan Allah Ta'ala untuk menghilangkan seluruh makhluk dan mendatangkan yang lain selain makhluk yang sudah dihancurkan. Itu bisa kuasa. Jangan Nabi Lot dibalik bumine, ya, terus apa entek menungso. Ya, sudah dipersiapkan generasi selanjutnya yang meneruskan. Dihancurkan kalau mereka kufur lagi, dihancurkan lagi. Sampai datang kaum yang lebih baik daripada yang dihancurkan. Sekarang juga sama. Kalau di dalam Ibnu Abbas tadi dijelaskan kornan ba'da kornin. Dihancurkannya caranya apa? Dimatikan generasi tua-tua itu. Yang elek-elek itu dimatikan. Muncul generasi yang baru, yang ahli lebih taat, lebih baik daripada generasi yang sudah lalu, sudah tua. Yang ketiga, sidqu wa'dillahi ta'ala wa adami takhallufihi. Benarnya janji Allah Ta'ala dan tidak adanya menyelisih janji itu. Jadi Allah itu benar janjinya dan tidak akan mungkin menyelisih janji. Makanya kalau orang taat kepada Allah dan Rasul surga itu benar. Maksiat pada Allah Rasul neraka itu benar. Gimana? Itu kan omongan secara gambarangnya, secara jelasnya. Perinciannya adalah orang beribadah yang tidak netepi Al-Quran dan netepi Al-Hadis. Itu jelas mereka akan diancam oleh Allah. Kalau yang bisa netepi Al-Quran dan Hadis akan diberi janji oleh Allah. Ancamannya ya berupa neraka, janji Allah berupa surga. Yang terakhir, tahdidul musyrikin bil adab, memberi peringatan atau tak menakuti orang-orang musyrik dengan siksa. Inhum asarru ala syirki wal kufri alladzi dalla alaihi qawlu. Jadi menakut-nakuti orang musyrik dengan siksa. Kalau toh mereka musyrik tetap netepi kemusyrikan, kekafiran yang telah ditunjukkan oleh ayat Allah, yaitu i'malu ala makanatikum inni amilu. Silakan kamu beramal sesuai dengan keyakinan agamamu karena itu kau yakin benar.
Silakan di tempatmu situ. Aku juga ngamal. Kowe mati, aku ya mati ya. Harus mati kok padha weruh fasaufa ta'lamuna man takunu lahu akibatud dar. Kowe kabeh ro sapa sing berak mendapatkan pungkasan rumah yaitu di dunia, ya di surga. Itu siapa nanti? Kamu tahu siapa yang mendapatkan surga? Ya, jelas Nabi Muhammad CS dan pengikutnya. Karena innahu la yuflihudz zalimun, orang-orang zalim itu tidak akan bahagia, tidak akan aman, tidak akan selamat dari siksa Allah. Ini supaya kita hidup di dunia ini tidak menjadi orang durhaka, ya pelajaran-pelajaran yang telah kau peroleh di rumah ini, hayati, pelajari, dan amalkan apapun yang kita peroleh, gitu kan? Tiap saat, tiap waktu, mungkin setiap hari itu selalu ada kan masukan-masukan untuk kita agar kita menjadi insan yang beriman, insan kamil, sehingga kita menjadi orang yang baik menurut Allah, orang yang diridhoi hidup kita oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mendapatkan keberkahan dari atas, dari bawah, dari samping kanan, samping kiri, semua barokah. Nah, barokah itu adalah kasratul khair wasubutuhu. Api akeh keapian lan tetepe keapian itu namanya barokah. Nanti ada pelajarannya khusus, yaitu apa kata-kata barokah, apa syafaat, apa iman, apa Islam. Itu nanti akan kita ketahui itu semua. Ya, makanya sudah disiapkan pembelajaran-pelajaran, semuanya harus mengikuti. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Kita teruskan yaitu kitab tentang masalah puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Siamu aksari Sya'ban, gitu kan. Sholat puasa sunnah. Puasa memperbanyak puasa bulan Sya'ban. Siamu aksari Sya'ban. Puasa yang lebih banyak dalam bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini sekarang ini sudah masuk Sya'ban. Makanya doanya ditulis Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Itu supaya itu ditulis, itu dibuat doa setelah habis sholat. Allahumma ya Allah barik, memberilah barokah engkau lana kepada kami fi Rajaba dalam bulan Rajab, wa Sya'bana dan bulan Sya'ban, wa balighna dan sampaikanlah kami sampai umur hidup kami ini Ramadan. Setelah Ramadan minta lagi ketemu Ramadan. Itu mohon pada Allah supaya ditambah lagi umurnya. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu yasumu, ada puasa Rasul aksara Sya'ban, yang mana memperbanyak dalam bulan Sya'ban. Qalat Aisyah, wa ma ra'aitu Rasulullah, dan saya tidak melihat Rasul istakmala, yaitu menyempurnakan Rasul siyama syahrin, puasa 1 bulan qatu sama sekali, illa syahr Ramadan, kecuali dalam bulan Ramadan. Jadi Rasul itu tidak pernah 1 bulan itu sempurna kecuali Ramadan. Wa ma ra'aitu fi syahrin, dan saya tidak pernah melihat Aisyah kepada Nabi, yaitu bisya'rin dalam 1 bulan aksara minhu, yang lebih banyak daripada bulan Ramadan, apanya siaman fi Sya'ban, di dalam bulan Sya'ban. Dalam bulan Sya'ban ini banyak saja, tidak sempurna 1 bulan, tapi lebih banyak puasanya daripada tidak. Nah, itu kalau mau puasa sunnah, rawahul Bukhari wa Muslim. Wa Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu maqala, berkata Usamah, qultu, tanya aku Usamah kepada Rasul, ya Rasulullah, lam araka tasumu min sya'rin minas syuhur ma tasumu min Sya'ban. Saya tidak pernah melihat engkau puasa dari bulan beberapa bulan, lah ma tasumu min Sya'ban,
apa puasa engkau yang dalam bulan Sya'ban ini Rasul? Qala jawab, dzalika demikian puasaku dalam bulan Sya'ban tu syahrun yakfurun nasu anhu. Banyak manusia itu lupa dari bulan Sya'ban ini. Baina Rajab wa Ramadan, antara Rajab dan Ramadan. Wa huwa syahrun, bulan Rajab, bulan Sya'ban itu adalah syahrun turfa'u bil a'mal. Yang mana semua amal diangkat ila Rabbil Alamin kepada Tuhan seluruh alam. Diangkat itu pahalanya itu. Wa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaqim. Dan saya senang kalau toh amal saya itu diangkat pada saat saya melakukan puasa. Itu. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i wa Shafi'i Ibnu Jaimah. Di alasan Nabi kenapa banyak puasanya dalam bulan Sya'ban. Karena yaitu bulan ini semuanya amal-amal itu diangkat menuju Allah. Dan saya senang kalau toh amal saya diangkat pada saat saya puasa. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i wa Shafi'i Ibnu Jaimah. Tapi wa takhsisu shaumi yaumin nisbi minhu dhannan anna lahu fadilatan ala ghairi mimma lam yaqti bidalilun sahihun. Mengkhususkan puasa di hari nisf, yaitu separuh nisfu Sya'ban, dengan menyangka bahwa itu menyangka bahwa ada fadilatnya mengalahkan yang lain. Nah, itu dari dalil-dalil yang tidak ada dalilnya itu sahih. Dalil yang sahih itu tidak ada begitu itu. Mimalam yaqti bidalilun sahihun. Jadi mengkhususkan puasa tanggal nisfu Sya'ban itu. Menyangka bahwa itu ada kefadilan daripada yang lain. Mimma lam ya'ti bidalilun sahih. Itu tidak ada dalil yang sahih yang mengatakan seperti itu. Berarti ya tidak ada puasanya seperti itu. Saumul Ashuril Muharram, hurum. Puasa beberapa bulan haram. Al-Ushurul Urum, bulan-bulan haram itu satu Dzulqa'dah. Dzulqa'dah itu Dzulhijjah, wal Muharram wa Rajab. Maka wayustabul iksar minasyami biha. Disenangkan memperbanyak puasa di dalam bulan haram ini, Ashurul Urum itu. Dari seorang laki-laki min Bahilah, dari Bahilah. Dia itu laki-laki itu datang kepada Nabi sambil bertanya kepada Nabi, wahai Rasul, ana rajulul ladzi jituka. Saya ini laki-laki yang datang kepadamu amal awal. Tahun pertama. Faqala, maka Nabi negur, pama goyyaroka wa qad kunta husnal hay'ah. Apa yang membuat engkau berubah padahal engkau baik tingkah lakunya? Qala, jawab Nabi, ma akaltu ta'aman illa bilailin mundu faraqtuka. Saya tidak akan makan makanan kecuali di waktu malam semenjak pisah denganmu. Puasa terus. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lima adzabta nafsak. Nyapa kowe nyiksa awakmu? Maqala Nabi, sumsak rosobri. Puasa saja bulan Sabar. Wa yauman min kulli syairin, dan sehari dari setiap bulan. Qala rajul jidni, tambahi lagi Nabi. Pak Nabi kuatan, saya masih ada kekuatan. Qala Nabi sum yaumaini, 2 hari. Qala rajul jidni, tambahi lagi Nabi. Qala Nabi sum minal aram watruk. Ya, puasalah kamu dari bulan haram dan tinggalkan. Puasa silakan, tidak silakan. Sum minal aram watruk, sum minal aram watruk. Ya, kalau mau puasa silakan puasa atau tidak. Wa qala bi isyarah Nabi bi ashabihi at-talata, 3. Fadhama'a, maka mengumpulkan Nabi kemudian ditulake. Telu iki dingenekno terus ditulake. Itu artinya apa? Isyarah dengan puasa 3 hari dan model 3 hari pula. Jadi tiap bulan itu istilahnya diambil 3 hari lah. Itu berarti puasa terus. Al-asanatu bi asri amsalihah.
Amal bagus 1 dibalas 10. Berarti kalau 3 hari tiap bulan berarti kan 30. Umurnya hari itu 30, berarti puasa terus itu. Kalau 1 bulan diambil 3 hari. Yang disebut ayyamul bid. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu Majah wal Baihaqi dengan sanad yang bagus. Wasyamu Rajab, adapun puasa Rajab laisa lahu fadlun jaidun ala ghairihi minas syuhur. Puasa Rajab itu tidak ada kefadalan yang tambah mengalahkan yang lain dari bulan-bulan itu. Jadi tidak ada puasa Rajab itu. Kalau puasa Yaumil Bid silakan. Kecuali dari bulan-bulan haram tadi. Dan juga tidak datang dalam sunnah yang benar analisya fadilatan bi khususi. Bahwa puasa itu ada keistimewaannya khususnya, tidak ada. Wa nama jabi dalik mimala yang tahidu lil ihtijatihi. Adapun hadis yang ada, yang sekarang ada yang menjelaskan bahwa puasa Rajab itu tidak bisa dijadikan hujah. Qala Ibnu Hajar lam yurid fi fadlih. Menurut Ibnu Hajar tidak datang dalam keistimewaannya bulan Rajab wala fi syamihi, dan juga tidak ada di dalam puasa bulan Rajab wala fi syami syai'in minhu muayyanin, dan tidak ada dalam puasa sesuatu yang ditentukan wala fi yaumi qiyamil lailatin maksusatin minhu, dan juga sholat malamnya yang diutuskan. Hadis yang sahih yang bagus untuk jadikan hujah tidak ada. Jadi puasa Rajab itu mengkhususkan Rajab itu tidak ada. Nah, ini. Saumu yaumail isnaini wal khamis. Puasa 2 hari Isnin dan Khamis. Ini puasa sunnah juga. An-Nabi Hurairah an-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana aksara ma yasumul isnin. Bahwa Nabi itu selalu memperbanyak puasa hari Senin wal Khamis dan hari Kamis. Senin, Selasa, malam Selasa, Kamis, malam Jumat, seperti ini. Terus ditanyakan kepada Nabi, ai su'ila anil ba'is an saum yaumil khamis wal isnin. Apa yang mendorong semangat Nabi untuk puasa dari Senin dan Kamis itu apa Nabi? Kok Nabi semangat untuk melakukan puasa itu? Itu faqilalahu, pertanyaan. Apa yang mendorong Nabi kok senang puasa hari Senin dan hari Kamis? Faqala jawab Nabi, ya ini alasannya. Innal a'mala tu'radu kullasnaini wa khamisin. Semua amal, sungguhnya amal itu didatangkan setiap hari Senin dan Kamis. Wa yaqbilullahu likulli muslimin aw likulli mu'minin illal mutahajjiraini. Faqal ayaqulu akhirhuma. Allah mengampuni bagi setiap orang Islam atau bagi setiap orang iman, kecuali orang yang ada masalah sehingga tidak sapan. Maka Allah mengatakan akhirhuma. Akhirkan dulu. Allah mengakhirkan dulu 2 orang ini masih ada masalah. Enggak sapan, enggak saling sapan. Nah, itu suruh mengakhirkan ampunan itu. Secara otomatis kalau umur 70, 60 ke bawah, ke atas, itu secara otomatis sudah dapat ampunan tiap hari. Makanya umur itu ya baik kalau panjang. Jadi ayun nasi khairun, yaitu orang yang diberi umur baik, lalu amalannya bagus, tidak maksiat. Rawahu Ahmad bi sanadin sahih. Wa fi sahihi Muslimin annahu sallallahu alaihi wasallam su'ila an shaumi yaumil isnin. Pernah Rasul itu ditanya tentang puasa hari Isnin. Apa Nabi? Qala jawab Nabi, "Dzaka yaumun wulidtu fihi wa unjila alayya fihi." Itu hari dilahirkan saya, Senin itu. Dan diturunkan atas saya hari Senin itu. Maksudnya wahyu itu turun juga pertama kali Senin. Maka saya senang puasa Senin. Jadi hari lahir saya Senin, wahyu yang pertama juga hari Senin. Makanya saya senang kalau puasa Senin itu. Karena itu. Itu penjelasannya dalam kitab Sahih Muslim. Siamu salah satu ayamin, puasa 3 hari mingkuli syahrin dari setiap bulan. Yaitu yang disebut hari puasa mutih. Hari puasa mutih. Qala Abu Darin Al-Ghifari radhiyallahu anhu, amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul perintah kepadaku, Abu Dar, an-nasuma minas syahri thalathata ayamin.
agar kami puasa dari bulan. Satu bulan itu 3 hari. Yaitu disebut Ayyamul Bid. Yaitu tanggal 13, Salasah Asrota, wa Arba Asrota, wa Khomsah Asrota. Mulai tanggal 13 Komari, 14 Komari, 15 Komari. Waqala dan berkata Nabi, ya adapun 13, 14, 15 itu kasaumid dahri. Seperti puasa setahun penuh. Kenapa? Logika matematikanya, amal bagus 1 hari itu sama dengan 10. Nah, kalau 3 hari berarti 1 bulan. Kalau kita tiap bulan puasa berarti 1 bulan, 1 bulan, 1 bulan. Selama setahun itu puasa terus. Rawahu Nasa'i wa Shaqahahu Ibnu Hibban. Wajah dan datang lagi anhu dari Abidar, anau sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu karena ada Nabi itu ya sumu minasakri. Nabi itu puasa dari 1 bulan as-sabta wal ahad wal isnin. Sabtu, Ahad, Senin. Dari bulan yang lain Selasa, Arbi'a, Khamis. Itu bulan yang lain karena sumu minggu roting kuli hilalin. Nabi itu puasa pada tanggal purnamanya setiap bulan, salah satu ayamin 3 hari. Wa annahu kana yasumu al-khamis min awali syahri. Kamis dari awal bulan, Isnin dari yang nyandingi bulan itu, Senin bulan yang selanjutnya. Jadi terus menerus setiap bulan itu diambil yaitu 3 hari. Siamu yaumin wa fitri yaumin. Siamu yaumin wa fitru yaumin. Puasa sehari dan tidak puasa sehari. Namanya puasa Nabi Dawud. Puasa Nabi Dawud. Nabi Salama bin Abdurrahman, an Abdillah bin Umar radhiyallahu anhu qala berkata Abdillah. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abdillah siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad ukhbirtu annaka taqumul laila. Saya diberitahu bahwa kamu Abdullah katanya sholat malam terus. Wa tasumunar siangnya puasa. Dijawab oleh Abdullah, qultu ya Rasulullah, na'am iya. Qala Nabi ya, jangono pasung puasalah kamu, waftir dan modal kamu. Wasoli dan sholat kamu, wanam dan tidur kamu. Wa innali jasadika alaika akon. Karena sungguhnya bagi tubuhmu itu punya hak. Wa innali zaujika alaika akon. Dan istrimu juga punya hak. Wa inna li zaurika alaika akon. Lah tetanggamu, tamumu juga ada hak. Wa in bi asbika antasuma min kulli syahri salah satu ayamin. Dan sesungguhnya cukup denganmu bila mana kamu puasa setiap bulan itu 3 hari. Enggak usah kok terus-menerus puasa itu. Terus Abdullah mengatakan, saya masih kuat Nabi. Coba nasihati lagi. Saya berkata kepada Nabi, ini ajitu kuatan. Saya masih kuat. Ya, kata Nabi, puasalah dalam setiap Jumat salah satu ayamin seminggu, yaitu 3 dino. Wala, ya kuat Nabi aku make. Saiki soma Nabilah Daud, puasalah kamu seperti puasanya nabinya Allah yaitu Daud. Jangan kau tambahi sudah itu puasa sedino besok enggak. Itu ya Rasulullah wa makana siyam Daud alaihi salatu wassalam qala kana yasumu yauman wa yuftiru yauman, yaitu 1 hari ini puasa besoknya tidak. Itu motel. Itu jangan ditambahi sudah paling pol puasa itu ya. Puasa sunnah itu puasa Nabi Daud. Ahmad wa ghairu. Warawaina idon, waruya dan diceritakan lagi an Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbu syiyam, lebih dicintainya puasa ilallahi, menurut Allah itu syiyam Daud, puasanya Nabi Daud. Wa abu sholati, dan lebih dicintai sholat ilallah sholatu Daud, sholatnya Daud. Itu karena ada Daud itu ya namu tidur Daud nisbahu separuh malam jam 12. Wayakumu, dan sholat malam siapa Daud sulusahu sepertiganya. Wayanamu, dan tidur Daud sudusahu pada 1/6. Akhirnya ya subuh itu. Wakana ada Daud ya sumu, puasa Daud yauman wa yuftiru yauman. Sehari puasa, sehari tidak. Kalau sholat
jam 12 bangun, sepertiga sholat, tidur lagi subuh gitu. Itu prakteknya Daud melakukan ibadah seperti itu. Insya Allah besok pagi kita tambahi yaitu Jawaju Fitri Shaim al-Mutatawwi. Bolehnya motelnya orang yang berpuasa sunnah. Tengah-tengah puasa pada siang hari ada masalah apa yang datang boleh dibatalkan. Nah, itu berlaku untuk puasa sunnah. Kalau puasa wajib ya tidak boleh. Puasa wajib seperti Ramadan itu ada haknya. Insya Allah seperti itu yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah memberikan manfaat dan berkah. Tambahan tip amalan yaitu semuanya yang ada di sini. Saya mangkulkan ini yaitu tentang masalah fadilahnya surat Ikhlas, surat Falak, surat An-Nas. Dibaca 3 kali masing-masing setiap sholat. Itu. Ini manfaatnya, itu fadilahnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qul huwallahu ahad dan surat Falak Nas kamu baca tiap pagi dan sore. Berarti pagi subuh, sore maghrib. Salah sama rotin dengan 3 kali ulangan takfika min kulli syai'in. Maka kamu akan dicukupi dari segala sesuatu. Dicukupi apa? Ya apa saja sudah. Itu 3 kali masing-masing. Qul huwallahu ahad, ping 3. Pertama bismillah, kedua ketiga ndak, langsung kalau beda surat bismillah lagi sampai 3, keempat bismillah lagi qul a'udzu binnas. Ditambah lagi yaitu hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. 7 kali ya pagi sore. Hasbiyallahu la ilaha illa hu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Berapa kali? 7 kali. Ingat-ingat itu. Ayo ditulis. Hasbiyallahu la ilaha illa hu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Itu 7 kali. Fadilahnya mangqala idza asbaha wa idza amsa. Barang siapa membaca waktu subuh dan sore yaitu hasbiyallahu la ilaha illa hu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim sab'a maratin dengan 7 kali. Kafahullahu ma ahammahu shadiqan kana biha au kadziban. Maka Allah mencukupi apa yang mereka cita-citakan. Apa yang diinginkan, dicita-citakan, dicukupi Allah itu dengan cara tenanan atau etok-etokan, goroh. Gitu kan. Artinya apa? Ya biasa-biasa saja. Dengan membaca ini, maka cita-citanya akan tercapai. Dicukupi oleh Allah. Jadi ada 2 malam yang kita harus amalkan, pagi dan sore. Pagi yaitu salat subuh, wiridan ditambahi bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad ping 3, terus bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbil falaq ping 3, bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbin nas ping 3, ditambah hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim 7 kali. Maka pagi sore, pagi ya subuh, sore itu mulai asar sampai maghrib. Itu sampai sebelum subuh. Itu waktunya 7 kali, maka dicukupi oleh Allah apa yang ia cita-citakan. Apakah tenanan ataupun biasa-biasa saja. Untuk itu ya ini amalkan. Apal enggak? Hasbiyallah, saya tulis nanti. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Demikian jazakumullah khairan, semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Sebelum kami tutup dengan doa, mungkin ada pertanyaan, silakan bertanya. Kalau tidak ada pertanyaan, maka saya tutup dengan doa kafaratul masjid. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.